tidak. Gelak kayak hati nyeting Boncing genting sobat klub messing Tinggal giring minta beling Kakian belajar sekering anjing Motorin jumping malas dan jempol. Ya baik, perkenalkan saya Fakhri Nabil Aban yang akan membahas poin yang pertama. Poin pertama yaitu adalah pilihan hukum dan perjanjian internasional. Pengertian pilihan hukum. Pilihan hukum adalah hak para pihak dalam suatu perjanjian untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka, termasuk hak dan kewajiban mereka, serta cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Pilihan hukum ini biasanya dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian. Alasan penggunaan pilihan hukum. Ada beberapa alasan untuk menggunakan pilihan hukum. Alasan yang pertama yaitu adalah kepastian hukum. Pilihan hukum memberikan kepastian hukum bagi para pihak dengan menentukan secara jelas hukum mana yang akan diterapkan dalam kasus sengketa. Alasan yang kedua itu ada fleksibilitas. Pilihan hukum memungkinkan para pihak untuk memilih hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, meskipun hukum tersebut berbeda dengan hukum tempat perjanjian dibuat atau tempat para pihak berdomisili. Alasan yang ketiga itu ada efisiensi. Pilihan hukum dapat mempermudah penyelesaian sengketa dengan mengurangi kompleksitas hukum yang mungkin timbul jika hukum yang berlaku adalah hukum dari beberapa negara. Jenis-jenis pilihan hukum. Jenis-jenis pilihan hukum yang pertama adalah pilihan hukum eksplisit. Para pihak secara tegas dan jelas menyatakan pilihan hukum mereka dalam perjanjian. Jenis-jenis pilihan hukum yang kedua itu adalah pilihan hukum implisit. Pilihan hukum tidak dinyatakan secara tertulis tetapi dapat disimpulkan dari isi dan bentuk perjanjian atau dari perilaku para pihak. Pilihan hukum yang ketiga itu ada pilihan hukum yang dianggap. Hakim telah menerima terjadi pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum berkala. Yang selanjutnya itu ada persyaratan validitas pilihan hukum. Yang pertama itu ada kebebasan berkontrak. Para pihak harus bebas untuk memilih hukum yang mereka inginkan. Keterkaitan dengan perjanjian. Hukum yang dipilih harus memiliki keterkaitan dengan perjanjian, seperti tempat perjanjian dibuat, tempat pelaksana perjanjian, atau tempat berdomisili para pihak. Yang ketiga itu ada tidak melanggar hukum publik. Tidak melanggar hukum publik. Pilihan hukum tidak boleh melanggar hukum publik atau norma-norma dasar yang berlaku di negara tempat perjanjian atau tempat sengketa diselesaikan. Yang selanjutnya itu ada dampak pilihan hukum, hak dan kewajiban. Hukum yang dipilih yang akan menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Cara penyelesaian sengketa yaitu adalah hukum yang dipilih akan menentukan cara penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul, seperti melalui arbitrase atau pengadilan. Bukti. Hukum yang dipilih akan menentukan jenis bukti yang dapat diterima dalam sengketa. Contoh penerapan pilihan hukum. Contoh yang pertama yaitu adalah perjanjian dagang internasional. Perjanjian dagang internasional. Para pihak dapat memilih hukum negara tempat salah satu pihak berdomisili atau hukum negara tempat barang diperdagangkan.
Contoh yang ketiga yaitu ada perjanjian pinjaman. Para pihak dapat memilih hukum negara tempat memberi pinjaman berdomisili atau hukum negara tempat pinjaman diberikan. Kesimpulannya yaitu adalah pilihan hukum merupakan alat penting dalam hukum internasional privat atau memberikan kepastian hukum, fleksibilitas, dan efisiensi dalam transaksi internasional. Namun, penting untuk memahami persyaratan validitas hukum dan dampak terhadap hak dan kewajiban para pihak. Pilihan hukum yang tepat dapat membantu meminimalkan resiko hukum dan memastikan kelancaran transaksi internasional. Yang selanjutnya yaitu adalah pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih subjek hukum internasional yang bertujuan untuk menciptakan akibat hukum tertentu. Subjek hukum internasional yang dimaksud dapat berupa negara, organisasi internasional, atau bahkan individu dalam beberapa kasus tertentu. Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah lain seperti traktat, konvensi, protokol, fakta, deklarasi, kesepakatan. Meskipun istilahnya berbeda-beda, semua istilah tersebut mengacu pada bentuk kesepakatan tertulis yang mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Tujuan perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu ada tujuannya. Tujuan yang pertama itu membangun kerjasama antar negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, dan lingkungan. Penyelesaian konflik antar negara melalui negosiasi, mediasi atau arbitrase. Menetapkan aturan dan norma dalam hubungan internasional seperti hukum laut, hukum udara, dan hukum ruang angkasa. Terus yang selanjutnya itu ada tahap perbuatan perjanjian internasional. Ada beberapa tahap untuk membuat perjanjian internasional. Tahap yang pertama yaitu adalah negosiasi. Tahap ini melibatkan perundingan antara pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai isi perjanjian. Tahap yang kedua, pendatangan. Setelah mencapai kesepakatan, perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebagai tanda persetujuan mereka. Tahap yang ketiga, ratifikasi. Ratifikasi merupakan proses formal di mana negara-negara yang mendatangi perjanjian memberikan persetujuan mereka untuk terkait secara hukum oleh perjanjian tersebut. Tahap yang keempat, pertukaran ratifikasi. Setelah semua negara meratifikasi perjanjian tersebut dianggap resmi dan mulai berlaku. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis perjanjian internasional. Jenis yang pertama yaitu adalah berdasarkan jumlah pihak. Jenis yang kedua yaitu ada bilateral. Bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Jenis yang ketiga yaitu ada multilateral. Perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Terus yang selanjutnya yaitu adalah aspek penting dalam perjanjian internasional. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perjanjian internasional yaitu ada kewenangan, kesepakatan, kejelasan, dan keberlakuan. Dampak perjanjian internasional. Perjanjian internasional memiliki dampak yang signifikan bagi negara-negara yang terlibat antara lain yaitu ada meningkatkan kerjasama,
Perjanjian internasional mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional. Kesimpulan dari perjanjian internasional yaitu adalah perjanjian internasional merupakan alat penting dalam mengatur hubungan antar negara dan membangun tatanan dunia yang lebih baik. Perjanjian ini memiliki berbagai tujuan, tahap pembuatan, dan aspek penting yang perlu diperhatikan. Dampak perjanjian internasional sangat signifikan bagi negara-negara yang terlibat, baik dalam hal kerjasama, perdamaian, hak asasi manusia, dan kesejahteraan. Ya, cukup sekian untuk poin yang pertama. Baik, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Laula Amelia. Di sini saya akan memaparkan materi poin yang kedua. Poin yang kedua itu apa sih? Yang kedua itu pilihan hukum dalam hukum perdata internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pilihan hukum dalam hukum perdata. Nah, hukum perdata internasional itu, yang dimaksud hukum perdata internasional itu merupakan hukum yang mengatur hubungan antara perorangan atau private gitu, yang mengandung unsur atau melintasi batas wilayah negara, unsur asing. Unsur asing ini itu bisa terkait juga dengan subjek, objek ataupun lokasi pembuatan atau pelaksanaan pembuatan hukum. Nah, terkait subjeknya itu apa sih? Terkait subjeknya itu misalnya kayak hubungan hukum yang dilakukan oleh mereka yang berbeda kewarganegaranya atau domisilinya. Nah, terkait objeknya itu misalnya objek dari perjanjian tersebut berada di luar negeri, dan terkait pembuatan dan pelaksanaan pembuatan hukumnya itu misalnya di perbuatan hukumnya itu disebut dilaksanakan di luar negeri. Nah, terus ruang lingkup hukum perdata internasional itu terdiri dari dua kaidah. Nah, kaidah pertama itu substansif atau kaidah yang dijamin oleh kaidah hukum objektif. Kaidah yang kedua itu ada objektif atau formal atau prosedural, yaitu upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh subjek hukum perdata internasional untuk menegakkan haknya yang dijamin oleh kaidah hukum objektif dengan bantuan pengadilan. Nah, terus ada salah satu hubungan hukum perdata internasional, yaitu hubungan bisnis internasional. Hubungan bisnis internasional adalah aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan dan dilakukan oleh pelaku bisnis yang mengandung unsur asing. Nah, mengandung unsur asing itu kan melintasi batas negara atau yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum dari negara yang berbeda gitu. Nah, setiap hubungan bisnis untuk memerlukan suatu kepastian untuk menunjang kelancaran usaha bisnis tersebut. Nah, di dalam hubungan bisnis internasional itu ada perjanjian atau kontrak yang digunakan dalam bisnis internasional. Nah, jadi apa sih gunanya perjanjian atau kontrak di dalam bisnis internasional itu? Untuk memperoleh kepastian untuk perlindungan kepentingan para hak kontrak tersebut, biasanya juga disebut sebagai kontrak perdata internasional atau kontrak bisnis internasional. Nah, jadi kontrak bisnis internasional itu merupakan kesepakatan secara timbal balik antara dua atau lebih para pelaku bisnis yang mengandung unsur asing atau melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara yang berbeda, serta menimbulkan akibat hukum kepada para pihaknya. Nah, dalam kontrak bisnis internasional membuat kesepakatan berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau freedom of
kontrak. Nah, para pihak ini bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan atau yang dikehendaki para pihak. Nah, terus isi dalam kontrak itu tuh meliputi objek perjanjian meliputi objek perjanjian beserta hak dan kewajibannya. Nah, termasuk dalam menentukan klausula dalam penyelesaian sengketa. Nah, di dalam klausula sengketa itu terdapat para pihak yang melakukan pilihan hukum. Nah, di sini pilihan hukum menurut dalam hukum perdata internasional itu. Jadi, yang dimaksud pilihan hukum itu hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk menginvestasikan isi perjanjian, meliputi objek, peraturan, hak, dan kewajiban atau menyelesaikan jika terjadi sengketa. Nah, secara umum itu terdapat jenis-jenis pilihan hukum. Jadi terdapat banyak jenis pilihan hukum. Yang pertama itu ada pilihan hukum, choice of law. Ini kita kan membahas choice of law. Nah, dalam hal ini itu para pihak yang menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum yang mana berlaku terhadap investasi kontrak tersebut. Nah, yang kedua ada pilihan forum, choice of forum atau bisa disebut choice of jurisdiction. Nah, jadi di sini tuh para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum yang dimana yang berlaku jika terjadi sengketa. Jadi jika terjadi sengketa antara para pihak dan dalam kontrak tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada pilihan domisili atau choice of domicile. Nah, jadi di dalam hal ini tuh masing-masing pihak melakukan penunjukan di mana domisili hukum tersebut dari pihak tersebut. Nah, terus pilihan hukum juga sebagai salah satu asas dalam hukum perdata internasional, dibatasi dengan ketentuan-ketentuan antara lain. Jadi ada batasan-batasan gitu loh. Jadi yang pertama itu ada tidak melanggar ketertiban umum atau ya pokoknya tidak melanggar ketertiban umum gitu. Terus yang kedua ada hanya boleh di bidang hukum kontrak, jadi tidak boleh di yang lain bidang hukum yang lainnya. Nah, jadi harus khusus bidang hukum kontrak saja. Terus yang ketiga ada tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja. Terus yang keempat ada tidak boleh mengenai ketentuan perdata dan dengan sifat publik. Jadi nggak boleh bersifat publik. Terus yang kelima itu ada pilihan hukum harus dilakukan secara dengan itikat baik dan tidak boleh sengaja dipilih dengan maksud melakukan penyelidikan hukum. Jadi nggak boleh sengaja dipilih dengan maksud itu melakukan penyelidikan hukum, jadi itu tidak boleh. Terus di dalam praktek kontrak bisnis internasional itu pilihan hukum sering dilakukan untuk menyelesaikan sengketa adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul pilihan hukum yang dipilih dapat menggunakan salah satu ketentuan hukum dari material di negara tertentu. Jadi sedangkan pilihan forumnya itu dapat memilih lembaga tertentunya, misalkan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Terus pilihan hukum dan pilihan forum itu relevan digunakan dalam satu kontrak dagang internasional. Adanya pilihan hukum itu dan pilihan forum disebut dilatar belakangi oleh unsur asing yang terdapat dalam kontrak dagang internasional. Nah, yang menyebabkan para pihak itu tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Nah, di sini tuh jadi pilihan hukum dan forum itu sebagai yang relevan gitu yang digunakan dalam kontrak dagang internasional atau kontrak bisnis internasional. Nah, dengan adanya pilihan hukum dan forum itu dilatar belakangi oleh unsur asing terdapat dalam kontrak dagang internasional itu yang menyebabkan para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Nah, jadi fungsi dari pilihan hukum dan pilihan forum itu
untuk kepastian hukum di antara pihak dalam perbuatan, pelaksanaan, ataupun penyelesaian sengketa yang timbul di kemudian hari. Gitu. Di pembahasan itu ada beberapa cara untuk menentukan pilihan. Nah, yang pertama itu ada pilihan hukum secara sadar. Kedua itu ada pilihan hukum secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi. Terus yang ketiga ada pilihan hukum secara dianggap. Keempat ada pilihan hukum sesuai. Nah, itu pembahasan dari saya mungkin. Perkenalkan, nama saya Rafiq Fajri Hidayat. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional. Klausula pilihan hukum banyak dibuat oleh para pihak dan merupakan hal yang sangat penting dalam kontrak bisnis internasional. Ada beberapa alasan mengapa klausula pilihan hukum dibuat dan penting dalam kontrak internasional, yaitu pertama ada alasan memenuhi asas kebebasan berkontrak. Para pihak kontrak bisnis internasional memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut menjadi dasar negosiasi dalam menentukan isi atau substansi kontrak tersebut. Kehendak bebas merupakan hak asasi manusia, maka masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kepentingannya. Kebebasan untuk menyatakan kehendak merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract yang telah dijamin dalam pasal 1338 KUH Perdata, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum, yaitu pada pasal 1337 KUH Perdata. Dengan diberikan kebebasan, para pihak dapat menentukan isi perjanjian tersebut, termasuk di dalamnya menentukan klausula penyelesaian sengketanya. Kemudian yang kedua yaitu alasan praktis. Dengan melakukan pilihan hukum, para pihak dan kontrak bisnis internasional bisa bersepakat menentukan isi perjanjian, sehingga secara praktis mereka mengatur sendiri hubungan hukumnya serta akibat-akibat hukumnya. Dengan melakukan pilihan hukum dan pilihan forum, maka hubungan hukum tersebut lebih mudah karena masing-masing sudah mengetahui hukum yang digunakan untuk menginterpretasikan isi kontrak tersebut dan mengetahui forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya, sehingga para pihak lebih bisa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga, ada alasan kepastian hukum. Semua kontrak atau perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu pada pasal 1338 nomor 1 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian telah mengikat para pihak dan harus ditaati, yaitu asas pacta sunt servanda. Hal ini menunjukkan ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat diperlukan dalam suatu kontrak bisnis internasional. Kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak dalam transaksi, kepastian dalam pelaksanaan transaksi, serta akibat-akibat yang digunakan untuk penyelesaian kasus terjadi sengketa. Para pihak sesudah mengetahui secara pasti ketentuan hukumnya sehingga bisa dapat diprediksi alternatif penyelesaiannya jika terjadi sebuah sengketa. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan kepastian atau lex causa atau hukum yang seharusnya berlaku. Suatu kasus sengketa kontrak bisnis internasional terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda, sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut harus ditentukan itu lex causa-nya atau hukum yang seharusnya sudah berlaku. Kemudian untuk kontrak bisnis internasional yang terdapat pilihan hukumnya, maka untuk menyelesaikan
menyelesaikan sengketa tersebut, hakim atau arbiter tidak perlu bersusah payah melakukan proses penentuan atau lex cause-nya, melainkan dapat secara langsung menentukan lex cause-nya dengan menggunakan hukum yang sudah dipilih oleh para pihak. Ada beberapa teori dalam hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku atau lex cause bagi suatu perhubungan pihak yang tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah: pertama, teori lex loci, atau kedua, teori lex loci solution, ketiga, teori the proper of law the contract, dan keempat, teori the most characteristic connection sebagai berikut, yaitu A. Ada teori lex loci contract. Menurut teori lex loci contract, hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana kontrak itu dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktek pembentukan kontrak internasional modern, sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka membentuk kontrak di suatu tempat atau kontrak between absent person. Kemudian ada teori lex loci solution, yaitu menurut teori lex loci solution, hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana perjanjian dilaksanakan, bukan tempat di mana kontraknya ditandatangani. Kesulitan utama kontrak ini adalah jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di suatu tempat, seperti kasus jual beli yang melibatkan pihak-pihak atau penjual dan pembeli yang berada di negara yang berbeda dan dengan sistem hukum yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga yaitu teori the power of the proper law of contract. Menurut teori the proper law of contract, hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat atau center of gravity atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu. Yang keempat ada teori the most characteristic connection. Menurut teori the most characteristic connection, hukum yang berlaku adalah dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Kelebihan teori terakhir ini adalah bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusan untuk mengadakan klarifikasi lex loci contractus atau lex loci solution. Kemudian di samping juga dijanjikan kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini. Kemudian fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional yaitu ada tentang kepastian hukum. Nah, fungsinya itu tentang kepastian hukum yaitu mencegah perselisihan atau memudahkan penyelesaian sengketa. Contoh dari mencegah perselisihan itu apa? Dengan adanya pilihan hukum, para pihak telah menyepakati sejak awal hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat mencegah timbulnya perselisihan mengenai hukum mana yang berlaku. Kemudian yang kedua tadi itu contohnya memudahkan penyelesaian sengketa. Tentang ketika terjadi sengketa, para pihak dan pengadilan akan memiliki pedoman yang jelas mengenai hukum yang harus diterapkan. Kemudian fungsi selanjutnya tentang prediktabilitas, yaitu ada dua: mengenali hak dan kewajiban dan memudahkan perencanaan bisnis. Apa itu contohnya? Mengenali hak dan kewajiban, contohnya para pihak dapat lebih mudah memprediksi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan hukum yang telah dipilih. Kemudian contoh dari memudahkan perencanaan bisnis, dengan adanya kepastian hukum, para pihak dapat merencanakan bisnis mereka dengan lebih baik. Yang ketiga fungsinya ada tentang otonomi para pihak. Ada apa saja? Yaitu kebebasan berkontrak dan menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Contohnya apa dari kebebasan berkontrak? Yaitu contohnya pilihan hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang paling sesuai dengan kepentingan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan asas-asas umum hukum. Kemudian contoh dari menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis apa? Yaitu para pihak dapat memilih hukum yang paling sesuai dengan
karakteristik bisnis mereka dan resiko yang terkait. Kemudian yang terakhir, fungsi pilihan hukum, yaitu tentang efisiensinya. Di efisiensi ini ada dua. Pertama, mengurangi biaya, dan yang kedua, mempercepat penyelesaian sengketa. Mengurangi biaya, apa itu contohnya? Dengan adanya pilihan hukum, para pihak dapat menghindari biaya yang timbul akibat ketidakpastian hukum. Kemudian tadi yang kedua dari efisiensi yaitu mempercepat penyelesaian sengketa. Apa itu contohnya? Contoh dari mempercepat penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa dapat menjadi lebih pertama efisien karena para pihak dan pengadilan tidak perlu menghabiskan waktu untuk menentukan hukum yang berlaku. Sekian dari saya tentang penjelasan materi yang ketiga. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. See you.